Shalom, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada saat ini. Dan bersyukur Bapak Ibu tadi sudah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan keluarga, menyanyi bersama. Tiba saatnya pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh merenungkan sabda firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang 13. Saya percaya bagian firman Tuhan ini adalah bagian firman Tuhan yang cukup familiar di tengah-tengah kita, tetapi saya ajak Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama membacakan. Ini saya ambil di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa nanti membuka di dalam versi LAI yang di dalam Alkitab Bapak Ibu sebagai pembanding. Tapi saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca dan nanti merenungkannya berdasarkan Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia ya Bapak Ibu ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka dan saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah, setiap pencobaan yang kalian masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah setia kepada kita, jadi Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Saya akan ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Ketahuilah, setiap pencobaan yang kalian masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah setia kepada kita, jadi Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama berdoa bersama-sama dengan saya. Mari Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, satukan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami waktu dan kesempatan sekali lagi untuk kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, biarlah benih firman-Mu boleh Tuhan taburkan di tengah-tengah kami, dan biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menghibur kami, boleh menguatkan setiap kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Kiranya Allah Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masih berada di dalam situasi terkena dampak daripada wabah corona. Walaupun secara langsung kita mungkin belum ada yang terjangkit corona ini secara kesehatan, tetapi boleh dikatakan dampak atau efek daripada corona ini membuat kita sama-sama berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Berkaitan dengan wabah corona ini membuat Bapak Ibu dan saya mengalami banyak hal yang begitu berat. Situasi ekonomi yang kemudian juga membuat Bapak Ibu dan saya harus betul-betul mengencangkan ikat pinggang, di mana ada di antara Bapak Ibu yang mungkin terbiasa bekerja, kemudian tidak bisa bekerja, terbiasa kemudian mendapatkan penghasilan, sekarang ada istilah ODP, bukan orang dalam pengawasan dalam arti bahwa dia terindikasi terkena corona, tetapi adalah ODP adalah orang dengan atau tanpa penghasilan, seperti itu. Demikian juga kalau Bapak Ibu melihat situasi keamanan, gara-gara banyak orang yang tidak bekerja, banyak orang yang membutuhkan uang, kemudian tingkat kejahatan, begal dan segala macam meningkat hari-hari ini. Jadi ini dampak-dampak yang ditimbulkan daripada wabah corona. Demikian juga kalau Bapak Ibu yang menjadi orang tua dengan situasi anak
diperhadapkan dengan tugas demi tugas yang begitu banyak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kemudian juga merasa berat, di samping harus membersihkan rumah, masak, tapi juga harus kemudian membantu atau mengajar anak supaya anak bisa mengerjakan PR. Jadi ini dampak-dampaknya banyak. Itu baru 3 dampaknya. Sehingga mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sudah menjadi pribadi-pribadi yang putus asa, menjadi pribadi-pribadi yang kemudian lemah, Bapak Ibu. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini boleh memberkati kita, yang saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Situasi orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara, di gereja mula-mula di abad pertama, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen berada dalam situasi yang tidak begitu baik. Artinya saat mereka ketahuan dirinya menjadi orang Kristen, sehingga mereka akan berada di dalam situasi dianiaya. Ada di antara mereka yang kemudian ditangkap, ada di antara mereka yang kemudian dimasukkan ke penjara, ada yang di antara mereka yang kemudian diadu di sebuah koloseum, diadu dengan yang namanya gladiator, atau kemudian berhadapan dengan harimau singa, Bapak Ibu, ditonton oleh ribuan orang. Ada yang kemudian ditangkap, kemudian dipanggang hidup-hidup. Jadi itu adalah situasi yang begitu memberatkan yang harus dihadapi oleh orang-orang Kristen. Mungkin dimensinya berbeda dengan apa yang dialami oleh kita di zaman ini. Tetapi satu hal benang merahnya adalah bahwa baik di dalam perjalanan orang-orang Kristen di abad pertama sampai hari ini, mau tidak mau orang Kristen tidak pernah lepas daripada yang namanya masalah, tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, tidak pernah lepas daripada yang namanya pencobaan. Oleh karena itu, marilah kita akan melihat bagian demi bagian dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini. Dikatakan, ketahuilah, setiap pencobaan yang kalian masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Jadi kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini, di dalam kalimat pembuka dikatakan ketahuilah. Berarti kata ketahuilah berarti ini adalah sebuah pemberian informasi, tetapi juga bukan sekedar pemberian informasi, tetapi ini juga merupakan sebuah peneguhan. Jadi ada sebuah berita yang sudah disampaikan, ada sebuah berita yang sudah diketahui, tetapi ini kemudian ditandaskan kembali atau diperkuat kembali. Jadi ketahuilah. Apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita renungkan kembali, apa yang perlu kita kemudian ingat kembali Bapak Ibu, bahwa setiap pencobaan, jadi apa Ibu, setiap pencobaan, artinya apa? Sepanjang Bapak Ibu dan saya hidup di dunia ini, yang namanya pencobaan itu bukan cuma satu saja. Artinya Bapak Ibu kemudian menghadapi satu pencobaan, selesai, kemudian besok tidak menghadapi pencobaan lagi. Enggak. Dengan kata setiap pencobaan, berarti pencobaan yang Bapak Ibu, saudara dan saya hadapi itu banyak. Contohnya apa Ibu? Bapak Ibu pada waktu, ingat pada waktu misalkan siklus lahir, seorang bayi mau keluar dari rahim seorang ibu itu mengalami masalah yang luar biasa. Bagaimana dia harus berjuang di antara hidup dan mati untuk bisa keluar dari rahim ibunya. Beranjak menjadi balita juga ada yang namanya perjuangan. Masa remaja, masa dewasa, sampai nanti masa tua, banyak yang namanya permasalahan, banyak yang namanya pencobaan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang tahu bahwa pencobaan yang kita alami ini bukan sesuatu yang wah, heboh. Enggak. Karena apa, saudara? Setiap pencobaan yang Bapak Ibu dan saya alami adalah pencobaan yang biasa dialami manusia.
Jadi pencobaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi ini adalah pencobaan yang biasa yang dialami oleh manusia. Karena Bapak Ibu dan saya masih jadi manusia, Bapak Ibu dan saya adalah manusia, maka Bapak Ibu dan saya pasti mengalami yang namanya pencobaan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan kita. Pencobaan berkaitan dengan masalah kesehatan, dengan masalah yang namanya ekonomi, dengan masalah yang namanya di dalam keluarga dan segala macam. Semua manusia di muka bumi ini sedang menghadapi wabah corona ini. Semua manusia terkena dampaknya. Bukan sekedar saya yang mengalami, tapi semua orang yang mengalami. Sehingga kalau orang lain mengalami, semua orang mengalami, seluruh umat manusia mengalami, berarti kita tidak sendiri. Sehingga jangan berkata bahwa oh saya adalah manusia yang paling menyedihkan karena aku hanyalah orang satu-satu yang mengalami masalah ini. Tidak, semua juga mengalami yang sama Bapak Ibu. Itu yang pertama. Bahwa pencobaan yang Bapak Ibu Saudara saya alami ini adalah pencobaan yang biasa yang terjadi dialami oleh manusia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kalimat yang menarik yang Bapak Ibu harus pegang baik-baik adalah Allah setia kepada kita. Yang kedua adalah bahwa Allah setia. Kata setia ini Bapak Ibu ini menarik karena apa? Kata setia ini, kesetiaannya Allah kepada manusia ini berbeda dengan kesetiaan antara manusia dengan Allah atau manusia dan manusia. Kalau Bapak Ibu mungkin hari-hari ini ada yang menonton kisah drama Korea, drakor yang hari-hari ini sedang viral, ngetren, yaitu The World of Merit Bapak Ibu, tentang pelakor Bapak Ibu. Bagaimana seorang laki-laki kemudian sudah punya istri, kemudian dia juga punya simpanan dan kemudian rebut-rebutan. Saya tidak nonton Bapak Ibu, tetapi seringkali lihat di Facebook, bahkan juga dengar cerita daripada istri saya, yang pasti adalah mengisahkan ketidaksetiaan antara pasangan suami istri. Jadi kecenderungan manusia seringkali tidak setia. Setia bisa asalkan ada uang. Setia bisa kalau ada tujuan yang sama. Setia bisa kalau misalkan ada sebuah hal yang mirip yang sedang diperjuangkan. Tapi kalau kemudian hal-hal yang saya sebutkan tadi hilang, maka akan muncul ketidaksetiaan. Tapi yang menarik, Allah setia. Bahkan saat manusia tidak setia kepadanya, Tuhan tetap setia. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita misalkan hitung berapa sering kita sebelum wabah corona ini terjadi Bapak Ibu. Seberapa sering kita kemudian mungkin meninggalkan jam-jam doa kita pribadi pada Tuhan. Seberapa sering kita sudah meninggalkan jam-jam ibadah kita di hari Minggu atau hari Rabu atau hari Kamis atau hari-hari yang lain kita punya persekutuan bersama. Berapa sering kita tidak setia sama Tuhan. Tetapi yang menarik di tengah-tengah situasi corona ini, yang seharusnya kita orang-orang yang termasuk bilang tidak setia, tapi kalau Tuhan masih memelihara kehidupan kita, itu bukan karena diri kita itu layak mendapatkan kasih setianya. Karena apa saudara? Karena faktanya adalah Allah adalah pribadi yang setia. Jadi saat Bapak Ibu tidak setia kepada Tuhan, Tuhan masih tetap setia kepada kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu saudara, Allah setia pada kita, jadi Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Jadi Tuhan Allah yang setia itu tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara dan saya akan dicobai melebihi kemampuan setiap kita. Kalau Bapak Ibu yang pernah lihat orang angkat besi Bapak Ibu, kakak saya namanya Mas Joko, itu masih aktif sampai hari ini nge-gym. Saya tahu bagaimana Mas Joko kalau latihan nge-gym ini rutin dan kemudian
ada berat-berat tertentu yang kemudian dia harus angkat. Nggak mungkin pada waktu misalkan Mas Joko dulu pada waktu pertama kali nge-gym langsung angkat 50 kilo, kiri 50 kilo, kanan 50 kilo. Ini akan terasa berat dan akan mampu ngangkat. Tapi pada waktu mulai pertama mungkin kiri 5 kilo, kanan 5 kilo. Latihan lagi, kiri 10 kilo, kanan 10 kilo sampai batas kemampuannya. Sama seperti kalau Tuhan memberikan yang namanya ujian, pencobaan, apapun namanya itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan memberi pencobaan itu melebihi kemampuan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah tahu kapasitas kita, Tuhan sudah tahu kemampuan kita, sehingga Dia tidak akan mencobai di luar dari kemampuan kita. Sehingga kalau Bapak, Ibu, dan saya hari-hari ini diizinkan menghadapi situasi corona ini, saya percaya ini tidak di luar daripada izinnya Tuhan. Dan Tuhan tahu kemampuan kita itu sudah diberi kapasitas sanggup melewati hari-hari ini. Dan coba perhatikan dan renungkan baik-baik. Hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini adalah sudah ada latihannya, boleh dikatakan beberapa waktu yang lalu. Kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu terpaksa harus makan seadanya, ya karena mungkin tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu sudah dilatih oleh Tuhan harus hidup sederhana. Ya mungkin pada waktu kita diberkati, kemudian kita lupa untuk hidup sederhana, kemudian kita hidup wah. Tapi kalau kita sudah pernah hidup sederhana, makan seadanya, nah tapi hari-hari ini walaupun mungkin cuma makan pakai nasi, mungkin cuma tahu sama sambal sama sambal terasi, itu sudah enak kok Ibu. Yang penting kita bisa bersyukur di dalam hari-hari seperti ini. Yang bagian yang terakhir Bapak Ibu, dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Jadi Allah yang setia tadi yang kita bahas, kita sudah renungkan di bagian yang sebelumnya, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang selalu hadir. Dan bahkan bukan sekedar hadir, tapi Dia adalah Allah yang kemudian memberi yang namanya jalan keluar, memberi yang namanya solusi, memberikan yang namanya pertolongan. Itu Tuhan kita, itu adalah Allah kita. Sehingga kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan hari-hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara mungkin mengeluh, kok corona terjadi ya, kok seperti ini ya, kok seperti ini ya, kok seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan baik-baik. Mungkin sama seperti saya Bapak Ibu yang harus beradaptasi dengan situasi seperti ini. Katakanlah kalau misalkan berkaitan dengan pelayanan Bapak Ibu, yang saya biasanya pelayanan harus bertatap muka dengan Bapak Ibu secara face to face di dalam kelompok bersama. Tapi dengan situasi corona ini saya harus memaksa diri saya, dan saya bersyukur ada jalan daripada Tuhan yang terbuka sehingga saya bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar saya, sehingga saya bisa rekaman, saya bisa merekam khotbah, saya bisa upload di YouTube dan tetap masih bisa memberkati banyak orang. Artinya di tengah-tengah kesulitan pandemi corona yang kemarin membuat ibadah harus online, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala harus tetap memikirkan keadaan daripada orang-orang yang saya layani. Ternyata di dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap memberikan jalan. Ini adalah salah satu contoh. Dan saya percaya Bapak Ibu pun juga memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang berbeda-beda selama kurang lebih 1,5 bulan ini. Di mana pada waktu Bapak Ibu sedang menghadapi situasi pencobaan, pengujian seperti ini, permasalahan seperti ini, berkaitan dengan masalah pekerjaan, berkaitan dengan masalah ekonomi. Kok ya itu kan bahasa orang Jawa, kok ya Tuhan kok tetap memberikan pertolongan, Tuhan kok memberikan jalan keluar. Sehingga dikatakan, sehingga kamu bisa bertahan. Jadi yang menarik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita adalah untuk membuat Bapak Ibu Saudara bisa bertahan.
Tidak muluk-muluk, tidak membuat, tidak menyuruh Bapak Ibu Saudara untuk bisa menang, tidak. Yang penting apa? Bisa bertahan. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga Bapak Ibu bisa bertahan. Kita tidak tahu masa pandemi ini berakhir kapan. Doa Bapak Ibu saya percaya kita pengen pandemi ini segera selesai. Kok bisa saat ini juga selesai, wabah selesai, kita terus kemudian bisa melanjutkan kehidupan yang normal. Tapi kita tidak tahu kapan ini selesai. Bisa 1 bulan lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa akhir tahun. Ada yang berkata 2 tahun lagi baru selesai. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi yang pasti, janganlah kau takut, janganlah kau khawatir. Karena apa? Bapak, Ibu, dan saya masih memiliki Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kekuatan, memberikan kepada Bapak Ibu dan Saudara dan saya jalan keluar, sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara dimampukan untuk bisa bertahan dalam situasi ini. Sehingga pada sore malam hari ini, mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pencobaan yang Bapak Ibu alami, ingatlah pencobaan-pencobaan yang Bapak Ibu alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan yang alami, yang semua orang sedang mengalami. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dan Bapak Ibu punya Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Dan dia adalah Allah yang akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kekuatan untuk setiap kita, sehingga kita bisa bertahan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini, yang boleh memberkati kami, yang boleh menguatkan setiap kami. Kami percaya kepada Allah yang selalu hadir. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kiranya pertolongan-Mu tetap ada dan nyata untuk setiap kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, kira Tuhan tolong beliau di dalam menentukan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk boleh menolong bangsa ini terlewatkan daripada badai wabah corona ini. Tuhan berkati untuk orang-orang yang tergerak di dalam situasi sebagai tenaga medis, dokter, relawan, siapapun itu, Tuhan yang juga tolong. Berkati juga mereka yang positif corona, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang ODP, PDP, Tuhan berkati. Demikian juga berkati keluarga-keluarga kami, ya keluarga-keluarga kami tetap diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bersama kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Shalom. Tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin.